Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM A1J118017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sirkulasi. Adapun tujuan dari pembuatan video pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Baik, langsung saja. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Suatu sistem organ sirkulasi darah yang terdiri dari atas jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi tubuh ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Pembuluh darah terdiri dari 3 yaitu vena, arteri, dan kapiler. Baik, pembuluh balik atau vena. Istilah vena digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir kembali menuju jantung. Vena berfungsi membawa darah menuju jantung. Ada 3 macam vena, yaitu yang pertama yaitu vena cava superior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian atas. Vena cava inferior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian bawah. Yang ketiga yaitu serta vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru. Vena lebih mudah dilihat mata karena vena berada di lapisan atas dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Pembuluh ini dimulai dari pembuluh darah kapiler, reteoral, dan kapiler. Kemudian yaitu pembuluh nadi atau arteri. Istilah arteri biasa digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir meninggalkan jantung. Arteri berfungsi membawa darah dari jantung. Adapun bagian-bagian dari pembuluh arteri yaitu yang pertama yaitu tunika media sebagai lapisan dalam yang terdiri dari selapis sel-sel endotelialis. Di bawah lamina endotelialis terdapat jaringan ikat yang sangat tipis, tidak jelas dan disebut lamina subendotelialis. Pada lamina subendotelialis dijumpai serabut-serabut elastik dan tidak jelas, kelihatan adanya sel-sel. Pada batas tunika intima dan tunika media, serabut-serabut elastik kelihatan lebih jelas, bergelombang dengan arah sirkuler, disebut sebagai membrana elastika internal. Oleh karena itu, serabut-serabut elastik ini tebal dan merupakan membrana. Yang kedua yaitu tunika media. Tunika media adalah lapisan serabut otot polos yang mempunyai arah sirkuler dengan susunan serabut-serabut yang rapat dan diantaranya terdapat serabut-serabut elastik. Lapisan ini jauh lebih tebal dibanding dengan tunika intima atau 2 kali tebal tunika intima. Yang ketiga yaitu tunika adventitia. Tunika adventitia menyelubungi tunika media dari sebelah luar adalah jaringan ikat fibroelastik yang lebih tipis dari tunika media. Lapisan ini bergabung dengan jaringan ikat epikardium sebagai batas tunika media dan tunika adventitia cukup jelas kelihatan lamina elastika eksterna, tetapi tidak setebal dan sejelas lamina elastika interna. Dinding arteri terdiri atas 3 lapisan yaitu lapisan terdalam yang berupa sel-sel epiter yang disebut endotelium. Lapisan tengah terdiri atas otot polos. Lapisan tengah ini berfungsi mengatur aliran darah dan tekanan darah. Sementara itu lapisan terluar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis. Elastisitas arteri ini turut membantu mempertahankan tekanan darah. Arteri dan arteriol memperoleh peredaran darah dari sebuah sistem pembuluh yang khusus yang dikenal sebagai vas vasorum. Keduanya juga disafari oleh serabut-serabut saraf yang ramping yang melingkari dinding pembuluh darah. Arteri bercabang-cabang hingga membentuk pembuluh yang diameternya lebih kecil. Pembuluh ini disebut arteriola. Arteriola bercabang-cabang lagi hingga membentuk saluran halus yang berhubungan langsung dengan jaringan.
Saluran halus ini disebut kapiler. Yang selanjutnya yaitu kapiler. Pembuluh kapiler ini dibatasi oleh sel-sel endotel yang berinti gepeng terletak memanjang sesuai dengan aliran darah, berwarna biru dan menonjol ke dalam lumen. Kapiler dikelilingi oleh selubung tipis atas serat kolagen dan elastin tipis disertai sel perivaskuler. Perisit terdapat di sejumlah tempat sepanjang kapiler dan fenula paskapiler. Perisit ini berasal dari mesenkim dengan cabang-cabang sitoplasma panjang yang mengelilingi sebagian sel-sel endotel. Terdapat miosin, aktin, dan tropomiosin di dalam perisit yang berfungsi untuk kontraktilitas. Kapiler terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, kapiler kontinum, merupakan kapiler yang paling umum ditemukan pada kebanyakan organ jaringan seperti pada otot, paru-paru, sistem saraf pusat, kulit, jaringan ikat, dan kelenjar eksokrin. Kemudian kapiler bertingkat atau kapiler bertingkat. Kapiler ini dijumpai pada jaringan tempat berlangsungnya pertukaran zat secara cepat antara jaringan dan darah, misalnya pada mukosa usus, kelenjar endokrin, glomerulus, ginjal, dan pankreas. Yang terakhir yaitu kapiler sinusodial. Kapiler ini terutama di dalam hati dan organ hemapoietik seperti sumsum tulang dan limfa. Kapiler berbelok-belok dengan diameter antara 30 sampai dengan 40 mikrometer yang melambatkan aliran darah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.